Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Salah satu hal yang selalu kita ingat dan mungkin terus sampai kapanpun kita ingat dalam diri orang lain itu adalah keburukannya. Sulit orang menceritakan kebaikan seseorang terus-menerus. Tapi kalau yang buruk biar sedikit, pasti diceritakan di mana-mana. Dan ketika bertemu selalu melihat, oh dia ini begini, begitu. Dan hal yang sama juga terjadi pada diri Thomas. Thomas, nama yang sangat familiar. Kita sering kalau menyebut orang yang kurang percaya, kita katakan dia ini seperti Thomas. Ya karena apa? Kekurangannya tadi. Dia tidak percaya kalau belum melihat. Dan hal ini yang sering kita bicarakan, kita dengar, bahkan kita kenakan kepada orang lain. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat dengan jeli dalam Injil Yohanes, itu siapa itu Thomas itu luar biasa. Ada keistimewaan yang kadang kita lupa terhadap Thomas. Keistimewaan pertama dari Thomas itu adalah dia itu seorang pemberani. Dia berani mati. Ya, ketika Yesus mau pergi ke Yudea dan di situ juga terjadi Yesus membangkitkan Lazarus, para murid takut untuk tidak mau pergi. Karena di sana dia akan dirajam sampai mati. Tapi Thomas katakan, "Ayo mari kita pergi bersama Tuhan. Kita mati bersama dia di sana." Inilah keberanian dari seorang Thomas. Dia berani mati bersama Yesus gurunya.
Dan keistimewaan kedua itu adalah yaitu dia seorang yang polos dan jujur. Ya, kita ingat ketika perjamuan malam terakhir pada pejangan Yesus yang terakhir, Yesus katakan, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali untuk menjemput kamu. Dan Thomas dengan jujur mengatakan, kami tidak tahu jalan ke situ. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan inilah kepolosan, kejujuran Thomas. Dia tidak ragu-ragu, tidak takut mengatakan kekurangannya. Saya tidak tahu, kami tidak tahu. Ya, para murid yang lain diam saja. Thomas yang mengatakan. Ya mungkin mereka juga tidak tahu, tapi tidak omong. Hanya Thomas. Ya, kami tidak tahu jalan ke situ. Inilah kejujuran dan kepolosannya. Dan keistimewaan ketiga, ya walaupun kita katakan ini adalah buruk, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Dia memiliki keraguan iman, tetapi justru di situ dia mengajarkan kita untuk bisa memilah mana yang benar, mana yang baik. Dalam kehidupan sekarang, hal ini perlu. Ya, karena ada banyak berita bohong yang harus kita lihat, kita cerna baik-baik. Jadi kadang keraguan ini juga penting. Jangan kita telan bulat-bulat saja. Tapi dalam hal terhadap Yesus, kita harus mengatakan iya, harus dengan tegas. Seperti ungkapan Thomas tadi, ya Tuhanku dan Allahku. Tapi terhadap berita-berita yang lain, hendaknya kita harus selektif. Dan inilah pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang kita dengar terhadap diri Thomas. Dia punya keraguan tapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Disitulah iman kita ditempa. Bagaimana kebersamaan kita dengan Tuhan. Apakah bisa sampai mengungkapkan seperti Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Atau hanya sebatas ungkapan biasa, bibir saja, tapi tidak keluar dari suatu pengalaman hidup bersama Tuhan dalam keseharian kita setiap hari. Setiap hari kita berdoa, kita misa, tapi apakah sungguh betul kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas. Kita berdoa semoga semangat iman, pengakuan iman dari Thomas juga menjadi pengakuan kita, walaupun kita tidak melihat secara nyata. Tetapi seperti dikatakan Yesus, kita berbahagia walaupun tidak melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.